Oke, adik-adikku semua, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, Ibu akan bermain game. Ya, Bu. Game apa itu, Bu? Game apa? Setuju semua? Setuju Iya. dong. Seperti apa, Bu? Nah, kita akan bermain game ice breaking. Kalau Ibu bilang kalau Ibu bilang pegang tangan, kalian juga ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah kalian sudah mengikuti game ice breaking ini sebelumnya? Kalau saya Iya, belum, Bu, sudah pernah. Ya. Oh, jadi kalian Dan sangat seru. Iya, Bu, paham, mengerti. ya, kita mulai sekarang. Kenapa Nak Gilang? Ibu. Kenapa ketawa Nak Gilang? Kamu udah bilang kalau kamu sisir. Ibu mulai dari sekarang ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Perhatikan Ibu baik-baik. Iya, Bu. Ibu pegang telinga. Salah. Ibu tidak bilang, Ibu bilang. Ya, Fitria. Hukumannya apa ya? Dari kesepakatan kalian semua apa? Allah. Mana, Bu? Ya. Suruh bikin kata-kata mutiara satu kalimat. Ya. Cutest of the day ya. Ya, Bu. Quotes of the day. Iya, Bu. Ya, cutest of the day. Jangan mirip, Sepertinya Bu. anak ini milenial sekali ya. Iya, Bu. Karena estetik. Nyanyi, Bu. Ya, coba anak Fitria. Menyanyi, Bu. Nggak tahu, Kak, buat kata-kata. Ya, kalau begitu menyanyi saja. Lagu TikTok ya. Yang lagi booming. Apa itu, Bu? Kutukan sang mantan. Bu. Biasa Ibu dengar bale. Itu ya. Papa balik. Bagaimana itu lagunya, Bu? Mungkin Barang Nak saja Gilang Fitria. Oh, tahu lagu. Gilang ingin duet. Gilang mau duet, Bu, bilangnya. Iya, bagus kalau duet. Tangan dulu semua. Adillah, Bu, yang ada jiwa wirausahanya. Ya, Fitria. Menjual online. Lagu bebas aja ya, Nak. Enggak, Kak, saya, Bu. Saya mau buat. Wah, penjual apa itu? Oh my God. Saya, Bu. Silahkan Nak Fitria. Cicak di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Ya, Bu. Nah, kita mulai permainannya ya. Ya, Bu. Ibu. Ya, Bu. Kalau Ibu bilang pegang tangan kalian, pegang ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Pegang hidung. Terlambat Fitria, Bu. Ya, Fitria dan Ika terlambat. Baika. Oh, dan Pak Ika juga ya? Pak Ika buat quotes of the day. Ya, Pak Ika buat quotes of the day. Nak Fadila boleh menyanyi lagu bebas. Pengiringnya Pak Ika, Bu. Jadi pengiringnya Pak Ika. Iya. Bu. Wah,
Gilang ini bahagia sekali ya kalau temannya dihukum. Memang ini Bu Gilang, Bu. Emang Bu Gilang. Senang di atas penderitaan orang lain dia, Bu. Iya Bu. Tapi Gilang paling ganteng di antara kalian berempat. Iya kan dia cowok sendiri, Bu. Sendiri. Ya, coba Fadilah nyanyi. Duet sama Iting. Dan sebentar Pak Ika mau menyanyi atau baca puisi atau joget TikTok boleh. Udah ada macam-macam. Joget Bu kalau Pak Ika. Ya, dimulai dari Fadilah ya dengan Iting. Ya, Dengan Bu. Fitri ya. Ya Bu. Persilahkan. Lagu apa Fitria bersamaan toh Bu? Iya. Lagu apa Fitria? Terserah Mi. Anu Mi. Balonku ada 5. Ya. Ya. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu. Merah muda dan biru. Meletus malam hijau. Aku sangat kacau. Baku 3, 4. Ku pegang erat. Sudah Bu. Sudah Bu. Bagus. Oke, giliran Pak Ika. Ngapain, Bu? Terserah Nak Pak Ika mau menyanyi, mau bertiktok, mau berpuisi. Asal enggak boleh nangis ya, Nak. Apa? TikTok Bu, ubur-ubur. Saya mau bertiktok aja, Bu. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Ika. Pak Ika, kameranya nyalain Pak Ika. Hah? Sudah, Iya, Bu. sudah Salah nyala. sendiri. Kenapa? Sudah, Bu. Saya sudah. Iya. Mari Lanjut, kita lihat Bu. Pak Ika. Satu. Udah, Bu. Oh, sudah. Ih, belum kulihat Bu. Berarti jelek jaringan Bu. Assalamualaikum adik-adik yang Ibu sayangi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat, kesempatan, kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmat dan karunia kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Ya Bu, Ya Bu. Iya, Bu. mudah-mudahan kita selalu sehat semua. Amin. Diberikan perlindungan. Walaupun kita saat ini bertemu dalam kondisi sedikit berbeda, di mana kita hanya dapat bertemu via daring seperti saat ini. Tetapi, Ibu harap hal tersebut tidak menyurutkan semangat kalian untuk mengikuti kegiatan kita kali ini ya, Nak. Iya dong Bu, saya masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini Bu. Wah, Gilang. Sepertinya semangat sekali. Iya dong, kita harus semangat walaupun dalam keterbatasan kita harus terus memotivasi diri kita dan untuk menjadi produktif setiap harinya. Nah, betul sekali. Wah, semangatnya Gilang perlu diacungi jempol. Dan kita mengikut sama dia. Semangat juga. Kalau Dila dan Fitriah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Wah, semangat. Kalian luar biasa ya dalam mengikuti kegiatan hari ini. Bagaimana kabarnya kalau Nak Gilang sama Pak Ika? Alhamdulillah baik Bu, cuma sekarang
cuaca berubah-ubah Bu, kadang hujan, kadang panas. Jadi itu sedikit mengganggu untuk saya pribadi Bu. Hanya itu sih. Yang lainnya seperti belajar dan mengerjakan tugas, alhamdulillah makin hari Bu saya makin meningkat rasanya. Bagus. Nah, kalau begitu, kalau dengan Nak Paika, apa kabar hari ini? Oh, kalau saya Bu, alhamdulillah baik sekali. Saya sudah cukup baik dalam memanajemen diri saya, Bu. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana Nak? Sudah untuk sesi konseling kali ini? Ya, Iya, Bu. ya Bu, saya sangat Ya bersemangat Allah, kami sudah siap. Saya sangat mengikuti. bersemangat mengikuti sesi terakhir kali ini. Coba ceritakan pengalaman kalian selama di rumah ini. Semenjak ada, bagaimana kabar kalian? Ya, Apa Bu. kegiatan kalian pembelajaran di rumah? Ya, Bu. Kalau saya sih, Mulai Nak Gilang ya? ya, Bu, saya terlalu bersemangat. Iya, Gilang ini bersemangat sekali nih hari Ya. ini. Kalau saya Bu, seperti orang dewasa sewajarnya Bu, standar. Setiap hari saya bangun, mandi, mandi, sarapan, buka-buka sosmed seperti biasa Bu. Dan saya menghabiskan banyak waktu untuk untuk nonton YouTube, dan karena sekarang kita terkendala Bu tentang soal referensi, jadi saya sering belajar lewat YouTube karena saya orangnya audiovisual Bu. Dan kalau saya biasa seperti main bulu tangkis atau jogging-jogging ringan. Dan malamnya saya sempatkan untuk membaca buku dan mengerjakan tugas setidaknya 2-3 Bu. Karena sekarang mengingat akhir-akhir ingin ujian, jadi banyak tugas yang masuk, dan mengingat juga pertemuan kita dilakukan secara daring, maka dari itu penggantinya adalah tugas-tugas Bu. Jadi saya lebih fokus mengerjakan tugas sekarang, dan sekarang mengurangi untuk bermain game dan bermain gadget. Bagus sekali Nak Gilang. Kalau Fadilah, apa pengalamannya selama belajar di rumah? Kalau saya Bu, waktu di rumah itu dengan membantu orang tua, menjaga adik, dan kadang-kadang saya selalu main HP sampai larut malam untuk menonton film horor. Jangan tidur larut malam. Ya, Nak. Iya Bu, terima kasih atas sarannya Bu. Cuma saya terlalu cinta sama film horor. Mengerikan ya, Nak. Iya Bu, tapi seru. Seperti itu. Kalau dengan Nak Paika sendiri, bagaimana pengalamannya? Kalau saya Bu, selama pandemi ini, selama belajar dari rumah ini, pertama-tama ketika bangun pagi, saya bersih-bersih rumah dulu, nyapu, cuci piring, nyuci baju kadang-kadang, ngepel begitu-begitu, terus tuh mandi, baru sarapan. Terus kalau ada jam kuliah, ya kelas online kayak kerjaan tugasnya, absen, nge-zoom, atau segala macam. Siang, saya biasa tidur siang kadang-kadang. Kalau tidak, saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen. Terus tuh di waktu luang-luang sedikit-sedikit saya scroll-scroll TikTok, nonton story-storynya orang di Instagram,
YouTube, nonton series Thailand. Bias saya Bu, orang Thailand sana. Baru kalau sudah sore, saya duduk di teras tunggu Pak Lek lewat buat jajan sore-sore. Habis itu sampai maghrib, sholat maghrib, makan malam, baru nyuci piring. Habis nyuci piring, lagi berulang lah cepet. pokoknya. Ya baru kalau malam kerjaan tugas sedikit-sedikit, baru nonton series lagi, series Thailand. Saya tidur biasanya jam 1, jam 2, gitu Bu. Oh, anak Paikas, senang dengan Thailand? Oh iya Bu, saya sangat senang sekali Bu. Dan juga saya sangat bersyukur. Jadi kan pandemi ini saya baru kenal sama Thailand Bu. Jadi Ya. saya sangat bersyukur tahu series-series Thailand, tahu Thailand. Coba enggak tahu begitu Bu. Enggak tahu selama pandemi ini saya ngapain aja, pasti bosan sekali di rumah. Itu saja yang saya kerjakan Bu. Kepo-kepoin mereka dari Instastory karena kan Bu Thailand jauh. Tapi Bu doakan ya Bu, saya bisa ke Thailand Bu. Iya, secepatnya anak PK ke Thailand. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya, bagaimana dengan Nak Fitria? Bagaimana keseharian kamu selama di rumah ini? Pembelajaran online. Bu, pagi, Bu Tante, kan mamaku lagi buka usaha jual-jualan, jadi saya bantu piring, potong-potong sayur. Tapi saya lagi sakit, jadi ya Bu, scroll TikTok, begitu. Oh, Fitria lagi sakit ya, Nak? Ya Bu. Semoga cepat sembuh ya. Makasih Bu. Semoga cepat. Baik Kak. Iya, sama-sama. Ya, kalau begitu Ibu lanjut ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Bagaimana? Ya Bu. Apakah telah berjalan dengan baik usaha kalian sejak pertemuan kita minggu lalu pada saat melakukan konseling 1, 2, dan 3? Alhamdulillah Bu, lebih baik dari minggu-minggu yang lalu Bu. Iya Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sejak pekan lalu. Setiap minggu saya mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat baik. Yang dari awalnya saya malas belajar hingga sekarang saya sudah semangat sekali belajar. Iya Bu, saya juga berjalan dengan baik sejak minggu lalu Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Bisakah kalian menjelaskan apa yang telah kalian lakukan selama kurun waktu perjumpaan kita yang terakhir kemarin sampai perjumpaan kita hari ini? Apa yang menjadi perbedaan dalam masalahmu hingga saat ini? Iya Bu, jadi saya semakin baik dalam mengendalikan mood saya Bu. Pertama juga suasana hati saya yang awalnya kurang termotivasi dalam belajar. Saya malas belajar dan membiarkan tugas itu semakin menumpuk Bu. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah semakin baik seiring berjalannya waktu dan arahan-arahan dari Ibu sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya alami dan saya lebih bersemangat di hari-hari ke depannya Bu, berbeda dengan hari-hari yang telah berlalu. Iya Bu. Ya. Kalau dengan Nak Fitria bagaimana? Ya Bu, alhamdulillah awalnya saya kurang mengerti dengan sebagian mata pelajaran karena referensi yang terbatas akibat COVID ini Bu, dan banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, ditambah lagi koneksi internet di rumah saya tidak begitu stabil. Namun
sekarang puji syukur Bu, saya sudah bisa mengerti tentang pelajaran-pelajaran saya Bu, karena saya telah mengubah cara belajar saya. Dan ini sangat berpengaruh ya, karena itu Bu, kuncinya adalah mau belajar. Oh iya Bu, di rumah saya juga sudah dipasangkan WiFi oleh orang tua saya, jadi tidak ada lagi hambatan Bu. Wah, bagus sekali ya di rumahmu ada WiFi. Jadi jadi pembelajaran kelas online-mu tidak lagi terhambat ya, Nak? Iya Bu. Kalau dengan Dila bagaimana? Baik Bu, saya juga sudah berkembang sangat baik dari yang saya tidak kuat mengerjakan tugas yang banyak dan menumpuk. Sekarang saya sudah merasa mampu mengerjakan tugas-tugas yang ada dan juga saya sekarang tidak pernah terlambat lagi dalam mengumpulkan tugas-tugas Bu. Malahan saya selalu mengumpulkan tugas dengan cepat. Bagus ya, Nak. Kalau dengan Nak Paika? Kalau saya Bu, saya merasa sudah berkembang pesat dari yang awalnya saya tidak termotivasi dalam belajar, namun sekarang saya sudah sekali dalam belajar. Hal ini dikarenakan saya sudah menemukan cara belajar yang baik, saya sudah bisa memanajemen diri saya sendiri, saya sudah bisa membagi waktu, yang mana waktunya untuk bermain, yang mana waktunya untuk istirahat, yang mana waktunya untuk senang-senang, yang mana waktunya untuk belajar. Dan sekarang prioritas saya lebih besar ke untuk belajar Bu, karena kan sebelumnya saya kayak lebih memprioritaskan senang-senang, main-main begitu. Makanya tugas-tugas saya terbengkalai semuanya, sehingga saya lambat mengumpulkan tugas, ya begitulah Bu. Baguslah jika seperti itu. Ibu rasa kalian sudah mencapai tujuan yang sudah kalian tetapkan kemarin. Sudah ada perubahan yang sangat baik dari konseli seperti Nak Gilang, Nak Fitria, Nadila, dan Pak Ika. Ya Bu, benar sekali. Alhamdulillah. Nah, Iya Bu, alhamdulillah. Iya Bu, alhamdulillah. Baiklah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa manfaat yang kalian dapat dari proses konseling kita ini selama 3 kali pertemuan? Dimulai dari Nak Gilang. Coba Nak, jelaskan. Kalau dari yang saya rasakan Bu, jadi manfaat yang bisa saya ambil dari proses konseling ini adalah itu saya lebih bisa meminimalisir rasa bosan yang saya rasakan Bu. Dan saya bisa lebih dekat dengan teman-teman saya yang selalu sharing dan mereka selalu sharing dengan saya Bu, saling bertukar informasi. Dan saya juga lebih termotivasi lagi untuk belajar dan mengerjakan semua tugas-tugas agar saya lebih produktif di hari-hari yang memiliki banyak keterbatasan ini Bu. Dan saya berharap ini akan bertahan terus untuk kedepannya dan membuat saya terus menjadi seorang yang produktif dan terus melaksanakan dan giat melaksanakan pembelajaran. Baguslah, kalian bisa mengambil manfaat dari proses konseling kita ini. Ibu yakin kalian pasti bisa ya, Nak? Ya, Bu. Iya Bu, pasti bisa. Saya juga berharap hal yang sama. Ya, kalau dari Nak Paika sendiri, apa manfaat yang Nak Paika bisa ambil selama proses konseling ini? Kalau dari saya sendiri Bu, manfaat yang bisa saya ambil yaitu saya sudah bisa memanajemen waktu saya sudah gini Bu, kan awalnya saya itu tidak semangat belajar, namun ketika sudah mengikuti konseling sesi pertama, saya mulai mencari cara belajar yang efektif untuk saya, yaitu dengan belajar bersama teman. Jadi Bu, hampir setiap malam saya dan teman-teman saya itu nge-Zoom Bu, jadi nge-Zoom
terus nampilin hal yang dapat menambah wawasan saya. Hal ini tentu menurut saya dalam pemahaman materi, menambah wawasan saya, dan tentunya kayak vibes-nya itu tetap terasa seperti di kampus, Bu, kayak ketemu sama teman, walaupun memang cuma lewat virtual, lewat Zoom, namun ya bisalah terbayarkan sedikit rasa rindu saya kepada teman-teman saya di kampus, Bu. Jadi itu sih yang saya rasakan, Bu. Alhamdulillah sekarang saya sudah semangat sekali dalam belajar. Wah, alhamdulillah ya, Nak. Pak Ika lagi rindu teman-teman di kampus ya? Iya, Bu, kan kampus saya kan kampus kita itu, Bu, jauh dari rumah saya. Jadi kayak teman-teman saya sekarang lagi kumpul-kumpul ini, Bu, di Makassar, karena saya jauh di Kalimantan, beda pulau. Nah, terpaksa saya sendiri di Kalimantan sini, enggak apa-apa sudah. Iya, Ibu mengerti. Kalau dari Fitria sendiri, apa manfaat yang Nak Fitria bisa ambil dari proses konseling? Manfaat yang bisa saya ambil itu saya bisa lebih dekat saya, karena saat belajar orang tua saya menemani saya, Bu. Wah, hebat semua ya, Nak. Ibu bisa mencapai target perubahan kalian. Coba kalian jelaskan skala berapa yang kalian dapatkan selama proses konseling ini. Dimulai dari Saya, Bu. Iya, Pak Ika. Nah, pada awal sebelum masuk ke konseling ini kan, Bu, saya sama di sesi pada skala 4, lalu di sesi kedua Ibu di posisi 6. Lalu di sesi 3 kemarin saya meningkat lagi, Bu, di posisi 7, dan sekarang di sesi keempat ini alhamdulillah, Bu, saya bersyukur sekali saya sudah mencapai posisi saya 8. Wah, alhamdulillah ya. Pencapaiannya sudah berhasil, Nak Pak Ika. Iya, Bu, alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Ibu yang telah membantu saya dari awal yang saya tidak semangat belajar hingga saya mengikuti konseling ini yang terhitung hari ini sudah 4 sesi. Alhamdulillah, banyak sekali perubahan yang saya dapatkan. Nah, selanjutnya dari Nadila, skala pencapaiannya berapa? Saya rasa, Bu, saya telah mencapai target saya, yaitu di skala 8. Karena melihat dari perubahan saya dari sesi pertama sampai terakhir ini, sangat berbeda perubahannya. Yang pertamanya itu saya sangat malas untuk belajar. Tugas saya sekarang saya sudah mampu melakukan itu semua, Bu. Kiranya itu saja, Bu, yang bisa saya jelaskan dari manfaat konseling ini. Ya, terima kasih, Nak. Berarti Fadila sudah mencapai target juga ya, Nak? Iya, Bu, betul sekali. Selanjutnya, Nak Fitria. Coba sebutkan skala pencapaiannya berapa? Alhamdulillah, Bu, saya sampai target skala yang saya inginkan, Bu, yaitu skala 7, Bu. Yang dulunya saya malas belajar, malas mengerjakan tugas, dan sekarang saya sudah ingin mengerjakan tugas dengan tepat waktu, Bu. Itu saja, Bu. Wah, senang sekali Ibu mendengarkannya. Berarti sudah mencapai tujuan juga ya? Ya, Bu. Nah, yang naik Gilang. Iya, Bu. Saya merasa
saya bahkan merasa jauh lebih baik, Bu. Ini setelah mengikuti sesi 1 sampai sesi 4 sekarang ini, saya merasa bahwa ini telah melebihi ekspektasi saya, Bu. Yang kemarin saya hanya berekspektasi hanya sampai ke skala 8. Bahkan hari ini saya merasa ada di skala 9, Bu. Saya merasa begitu berterima kasih kepada Ibu atas bantuan yang diberikan. Saya lebih merasa termotivasi hari demi hari dan terus bersemangat terus uh, untuk memperluas wawasan saya dan itu membuat saya merasa lebih baik, Bu. Saya berterima kasih atas bantuan yang diberikan selama 4 minggu ke belakang ini, Bu. Terima kasih. Wah, alhamdulillah ya, tidak sia-sia kalian ikut konseling ini. Ada pencapaian yang telah kalian capai dari proses konseling ini. Ibu sangat bangga kepada kalian semua, Nak. Iya Bu, saya pribadi juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu karena Ibu telah menemukan solusi-solusi untuk mengatasi masalah yang kami hadapi. Kayak yang awalnya kita nggak pernah terfikirkan bahwa masalah kita ini bakal terselesaikan, tapi dengan adanya konseling ini, dengan bantuan Ibu, dengan keramahannya Ibu, dengan kesukarelaannya Ibu, ya alhamdulillah, seperti yang dikatakan Gilang, sejujurnya saya tidak pernah berekspektasi tinggi terhadap konseling ini. Tapi kenyataannya saya sudah bisa mencapai skala yang saya inginkan, yaitu pada posisi 8. Dan bisa saja jika saya terus meningkatkan kemampuan diri saya terus mengasah cara belajar saya, bisa saja saya mencapai angka 9 bahkan 10, Bu. Oh iya, Nak. Alhamdulillah. Ya, Bu. Saya juga kembali lagi mengucapkan Bu ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu karena bantuan yang diberikan oleh Ibu, saya bisa mendapatkan nilai yang baik dan saya bisa mendapatkan pujian dari orang tua saya, Bu. Saya senang sekali bisa mengikuti konseling ini. Di samping saya bisa meningkatkan kemampuan saya juga berkat konseling ini bisa membanggakan kepada orang tua saya. Saya berterima kasih. Iya, Bu, saya juga ada mau tambahan lagi. Iya, Nak Paika. Seperti yang Ibu sampaikan di sesi 3 kemarin bahwa motivasi belajar itu terkoneksi sama prestasi belajar. Ya betul, Bu, yang Ibu bilang minggu lalu bahwa ketika kita memiliki motivasi belajar yang baik, maka prestasi belajar itu akan mengikuti belakangnya. Dan yang saya rasakan sekarang, Bu, semenjak saya rajin belajar, saya semangat belajar dan saya rajin mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas yang berkualitas, nilai saya sangat meningkat drastis, Bu. Yang awalnya paling dapat 70, 75 itu sudah bersyukur sekali, Bu. Sekarang sudah alhamdulillah naik ke 85, 91, begitu-begitu, Bu. Kayak senang sekali, Bu. Kayak nggak pernah terpikir gitu di kepala aku, Bu, bahwa bisa saya dapat nilai bagus begitu. Karena selama ini dapat 75 itu sudah kayak ibaratnya standar, itu senang sekali, Bu. Syukur-syukur dapat B min, B plus, nggak sampai C itu bersyukur. Dan sekarang sudah A min, itu suatu pencapaian yang luar biasa bagi saya, Bu. Wah, alhamdulillah kan pencapaian ini. Kalian juga sudah aktif dalam proses konseling ini, jadi masalah kalian cepat teratasi dengan baik ya, Nak. Iya, Bu. Terima kasih juga, Bu, telah membantu dan mensupport kami, Bu, saat ini ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Menurut saya, Bu, keaktifan kita semua di sini itu berkat dengan Ibu kan sering mengingatkan kita untuk aktif dalam setiap sesi konseling. Itu tentu membuat kita ingin memenuhi harapan Bu untuk aktif. Jadi kita aktif, Bu. Begitu.
Iya, terima kasih banyak Nak Paika sudah mau aktif dalam mengikuti sesi konseling ini dan anak-anakku juga yang lainnya. Terima kasih ya Bu, telah banyak membantu dan mensupport kami hingga posisi saat ini. Iya, Bu. Iya, tentu saja Nak, itu sudah kewajiban Ibu sebagai konselor. Bu, kami Eh, sangat Kami semua bangga kepada Bu. Bu baik sekali selama proses konseling ini berlangsung. Saya juga Bu, saya senang sekali bisa mendapatkan Ibu sebagai konselor saya. Mungkin kalau bukan Ibu konselornya, saya tidak bisa mencapai posisi saat ini karena menurut saya Ibu ini baik kami untuk menjadi lebih baik. Ibu ramah, Ibu sabar menghadapi kami, Ibu memberikan banyak pelajaran-pelajaran yang berharga buat kami. ya Bu, bahkan saya sempat merasa kaget kemarin waktu saya pertama kali mendapatkan nilai bagus dan mendapatkan pujian dari guru, Bu. Saya Ya. itu sangat menambah motivasi dalam belajar saya, Bu. Mendapatkan pujian dari guru, mendapatkan tepuk tangan dari teman-teman. Ternyata jika kita mempunyai keinginan, semua itu bisa tercapai dengan usaha, Bu. Itu semua saya dapatkan dalam pertemuan konseling kita beberapa minggu yang lalu. Intinya saya sangat bahagia, saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena telah membuka wawasan saya, membuka cara berpikir saya tentang bagaimana cara memotivasi diri kita dalam belajar, bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran diri bahwa kita ini akan terus bertambah dewasa dan pasti tanggung jawab kita juga akan terus bertambah. Makanya itu saya merasa sebagai pribadi merasa sangat berterima kasih kepada Ibu. Iya Nak Gilang, sama-sama. Dan terima kasih juga pada Nak Dila, Nak Paika, Nak ya. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan Ibu pada saat proses konseling berlangsung. Iya Bu, kami juga Bu, berterima saya kasih. juga ingin bercerita kayak Bu. Saya kayak seperti dikatakan bilang semakin kita besar kan Bu, saya kayak berpikir kalau saya malas belajar, bagi saya bisa jadi ibu yang baik buat anak-anakku. Kalau saya hal pertama yang harus kita ubah itu sebenarnya dari kita sendiri sebelum kita mencoba untuk mengubah orang lain. Ya. Ya begitu menurut saya Bu. Jadi pokoknya saya sangat berterima kasih lah Bu kepada Ibu sudah membuat forum konseling kelompok ini dari banyak sekali mendapat manfaat kayak solusi dari Ibu, mendengarkan solusi-solusi dari teman-teman itu menambah wawasan saya tentang cara menyelesaikan masalah tanpa masalah Bu. Iya, Nak Paika bagus. Ibu juga kasih kepada kalian semua karena sudah mau diajak berkomunikasi dengan baik dan aktif dalam proses konseling ini. Ya Bu, saya juga ingin mengatakan bahwa saya sangat bisa berdiskusi dengan Ibu, terutama juga dengan teman-teman sekalian, dengan Paika, dengan Fadila, dengan Fitria. Saya lebih bisa menerima banyak pendapat dari orang lain, Bu. Saya lebih bisa mempertimbangkan lagi karena saya pernah mendengar bahwa dua kepala itu lebih baik daripada satu kepala. Artinya kita lebih harus meminta pendapat orang lain daripada
kita memutuskannya sendiri. Jadi kami berterima kasih karena telah mempertemukan kami di dalam ruang konseling virtual ini. Saya menjadi tambah teman, tambah orang lagi untuk berdiskusi. Mungkin kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut untuk teman-teman seperti Paika, Fadila, dan Fitria. Mungkin kita bisa terus membagi pengalaman dan terus berbagi informasi mungkin. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu karena telah mempersatukan banyak kepala, mempersatukan banyak pendapat di dalam konseling ini. Iya, Iya, Nak. Bu. Bu, saya mau tambahan lagi kayak seperti yang dikatakan Gilang kan, Bu, tadi kayak dua kepala lebih baik ya. Itu yang banyak saya rasakan, Bu, kayak di sini kan kita open sharing gitu, kayak terbuka untuk membicarakan masalah-masalah yang kita hadapi, kayak sangat membantu sekali menambah cara berpikir kita. Kayak juga saya pernah dengar, Bu, sebenarnya obat terbaik dari sebuah masalah yang kita hadapi itu adalah didengarkan. Kayak terima kasih juga kepada teman-teman semua, Gilang, Fadila, Fitria, dan Ibu Widya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya selama 4 tahap sesi konseling ini. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Ibu Fadila, sudah mau berteman, pokoknya saya bersyukur, Bu, sudah mengikuti konseling ini. Iya, Nak. Nah, Ibu juga senang sekali melakukan konseling karena kalian semua sangat aktif dalam mengikuti kegiatan ini. Dan semuanya mau berproses ya. Ya, Bu. Untuk jadi lebih baik. Ya, Bu. Mungkin Fadila atau Fitria, Bu, yang ingin mengungkapkan kesan-kesannya, Bu. Ya, pesan buat pesan terakhir buat Ibu? Karena kan ini sudah konseling sesi keempat ya, sudah akhir. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Mungkin ada yang mau memberikan Ibu pesan sebelum Ibu mengakhiri konseling ini? Saya, Bu. Ya, Nak Paika. Nak Paika semangat sekali ya hari ini. Iya, Bu. Hati, nanti HP-nya jatuh lagi, Nak. Kalau saya, Bu, kesannya yang pertama itu pasti sangat bahagia sekali, Bu. Bahagia sekali bisa bertemu Ibu, Gilang, Fadila, Fitria. Pokoknya bahagia sekali, Bu, saya bisa berada di sesi konseling ini. Terus tuh pesannya buat Ibu, semoga Ibu makin cantik, panjang umur, sehat selalu, karirnya sebagai guru lancar jaya, rezekinya lancar. Apa ya lagi pesannya? Itu saja, Bu. Oh ya, saya berharap kita bisa bertemu lagi. Tapi saya tidak berharap saya punya masalah lagi, Bu. Cuman bagaimana ya? Saya ingin bertemu lagi dengan teman-teman, tapi saya tidak ingin bertemu dalam satu setting punya masalah. Saya tidak mau punya masalah lagi, Bu. Oh iya, kalau dari Nak Fitri ya? Kesan saya, Bu, saya sangat bahagia bertemu sama Ibu, melakukan konseling ini selama 4 kali pertemuan. Pesan saya, semoga Ibu panjang umur, sehat selalu, semoga karirnya lancar. Itu aja, Bu. Iya, terima kasih. Apakah kalian senang dengan pertemuan konseling hari ini?
Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Senang Bu, sekali. senang sekali, Bu. Saya senang sekali, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah. Baiklah, kita akhiri proses konseling kita hari ini. Ibu harap kalian tidak bosan-bosan untuk menemui Ibu ya, Nak. Iya, Bu, tentu saja. Saya tidak Bu. pernah bosan untuk bertemu Ibu. Bu, Nah, saya berterima terima kasih. kasih karena kalian. Kenapa, Nak Gilang? Saya berterima kasih kepada Ibu atas bantuannya, Bu. Iya, Ibu berterima kasih juga karena kalian sudah mau diajak berdiskusi dengan baik. Dan Ibu berterima kasih karena kalian sudah mau untuk menceritakan masalah kalian. Tetap semangat ya, Nak. Iya, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. terima kasih, Bu. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bu.